Pulau Kalimantan dikenal juga dengan julukan daerah 1000 sungai. Sehingga nggak asing bagi masyarakat Kalimantan Barat, baik yang di pesisir maupun di daerah pedalaman, berinteraksi dengan perairan sungai. Selain itu, sungai juga memiliki peran yang sangat penting nih dalam peradaban suatu daerah. Berkembangnya suatu komunitas dalam pemukiman berkaitan dengan adanya sungai. Karena sungai merupakan jalur transportasi yang sering digunakan dahulunya, sebelum adanya akses jalan darat. Nah, perekonomian juga otomatis ada hubungannya dengan keberadaan sungai nih pemirsa. Oleh karena itu kami akan menyuguhkan salah satu manfaat dari sungai sebagai sumber perekonomian masyarakat Kabupaten Mempawah, tepatnya yang berada di wilayah Kecamatan Sadaniang. Oh ya, di Sadaniang juga menjadi salah satu lumbung beras yang berada di Kabupaten Mempawah. Penasaran kan gimana? Tonton terus tanpa narasi. Hari lah, kami dapat lagi kan? Nah pemirsa, sekarang kita sudah sampai di Desa Sekabu, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah. Di sini kita akan melihat alat tangkap ikan yang bentuk dan ukurannya cukup besar. Nah, masyarakat sekitar sini menyebutnya dengan meheng dan dipasang di tengah-tengah sungai. Dan katanya alat tangkap ikan ini sudah jarang ditemukan. Untuk itu langsung aja yuk kita ke lokasinya. Ya tadinya mana aku nak padam.
Untuk menuju lokasinya ini kita nggak bisa menggunakan kendaraan roda 4. Jadi tadi kita stop di depan kantor desa. Kita menggunakan roda 2 bersama masyarakat. Dan jalannya tadi memang awal-awal aspal bagus. Tapi menuju belokan itu, sini sepanjang jalannya, ini adalah pasir semua. Dan memang banyak cekungan-cekungan yang lumayan ekstrim lah ya pemirsa. Dan ini sebenarnya bukan jalan umum, tetapi jalan pertambangan pasir galian C. Langsung aja yuk kita lanjutkan perjalanan, karena perjalanan kita masih lumayan jauh nih. Sepatunya tinggal jalan, Pak. Boleh bawa. Nah, kita udah sampai nih di lokasinya, yaitu di Meheng. Tapi karena airnya cukup tinggi, kita harus menyusuri di pinggiran ini. Alah, nggak apalah. Karena bapak yang punya suruh kita buka, jadi kita buka nih pemirsa. Meheng ikannya. Wah, ini pondok. Tempatnya seperti pondok. Mehengnya mana? Tadi ikan bau, ikan air. Ternyata ada ikannya nih pemirsa. Yang terperangkap di Meheng. Oh, jadi bentuknya nyerong gitu ya, Bu ya? Naik ke atas. Terus ikannya dari sini nih? Dari sana. Ngikut, oh sana. Itu banyak dia tuh berenang-berenang tuh. Dari sana ikannya tuh dari aluran sana ikut. Nah, ikannya pada terperangkap tuh di sana. Dan ujung Mehengnya nih di sebelah sini. Daripada penasaran, ikuti terus tanpa narasi karena kita akan eksplor lebih dalam nih tentang Meheng ini. Pelan sasetan. Mantap. Ya. Oke. Bisa kan? Yang pertama yang harus kita siapkan itu tempat. Tempatnya yang seperti ini, mungkin yang agak strategis kita cari tempat dulu. Setelah itu baru kita siapkan bahan-bahannya. Seperti kayu-kayu begini, seperti papan atau bambu, nah, itu saja. Kemudian cara mengerjakannya juga kita lihat dari posisi air. Kita bangun ini waktu air masih surut. Kalau udah tenggelam kayak gini udah nggak bisa dikerjakan lagi. Bangunnya pun pas musim kemarau gitu. Ngambil pakai ember tadi tuh kok. Nah, kita akan coba ambil ikan yang terperangkap di Meheng ini nih pemirsa. Dikit. Kita ambil. What? Awas ikan. Ikannya geli. Ini ikan lais. Ini kecil ya? Anak ikan lais. Nih, kecil-kecil. Dan ini juga masih banyak nih ikan yang di air. Kalau yang ini kan di air, udah nggak kena air. Nah, kalau ini di bawah masih kena air. Mereka masih berenang-berenang nih. Coba kita ambil. Ikan lais banyak nih. Sampai ke sini juga masih ada.
Ini besar, nyampe. Ini karena arusnya deras, arus sungainya deras, jadi ikannya nggak bisa ke arah sana, nggak bisa ngelawan arus. Jadi semuanya terperangkap di meheng ini. Ternyata ikannya banyak banget nih pemirsa. Kayaknya kita udah aja ya. Nanti akan dilanjutkan sama bapak yang punya untuk panen semuanya. Dan kita juga akan tanya-tanya nanti kepada pemiliknya, gimana sih pembuatan meheng ini, apakah banyak jenis atau gimana. Pokoknya soal detailnya nanti kita akan tanyakan kepada pemiliknya. Kita naik dulu. Ikannya keinjak. Maafkan. Terinjak. Kan belida. Belida, Bang. Ada belida. Apa ya? Lais, kok belida? Tadi kan nggak tahu ikan apa. Nah pemirsa, tadi kan kita sudah mengosongkan ikan yang ada di meheng nih. Untuk detail bentuk meheng, konstruksinya, dan lain-lainnya, nanti kita akan tanyakan secara detail kepada pemilik meheng ini, yaitu Pak Parmin. Ini kan body ini, body itu ekor. Jadi sebelum kita bangun ekornya, body ini kita bangun dulu kemarin. Kita bangun dulu. Nah, jadi di itu kan ada pintu, ada 2 pintu itu. Satu itu untuk pintu orang lewat perahu, sampan. Jadi kita kasih jalan orang sampan. Nah, itu jalan sampan itu, yang sana itu jalan ikan mau ke meheng, mau ke atas bawah. Yang tadi diambil tuh. Terus di dekat kayu tuh papan tuh, di situ ada pintu, ketek namanya. Kalau kami bilang ketek, ada pintu kiri kanan. Jadi kalau ikan dari bawah ini masuk, nah dia langsung masuk, langsung air nendang, air langsung dorong. Nah, terus kalau nanti misalnya air ini kering, ikan dari atas langsung masuk. Begitu masuk, air langsung nendang. Karena di sana kan ada dinding nih, dinding semua situ. Jadi dia tidak bisa kemana-mana. Jadi seperti itu dia. Enggak, kalau ikan masuk dan pasti tidak keluar. Dia tetap dari di bawah tuh yang tadi diambil tuh. Di situ dia. Baik itu toman, tapa. Semualah pokoknya, labi-labi. Nah, kalau kita lihat bentuk meheng yang panjang dan cukup lebar untuk ikan masuk ke mehengnya, dan pinggirannya itu dindingnya juga rapat dari kayu atau bambu nih pemirsa. Jadi ikan yang masuk atau biota air yang masuk akan susah untuk keluar karena mehengnya ini mengarah ke sana, ujungnya di sana. Jadi di depannya itu agak cekung, ke kanan ke ujung sana agak menanjak. Jadi ikannya akan terperangkap di ujung sini nih pemirsa. Dan sini ada pintunya, nggak akan bisa keluar ikannya itu. Jadi ikan-ikan ataupun yang ada masuk tadi akan terperangkap di ujung tadi. Nah, untuk jenis ikannya apa aja sih yang terperangkap di sini? Apakah ada selain ikan? Karena tadi kan ada udang juga nih pemirsa. Jadi kita akan tanyakan ke Pak Parmin nanti. Meheng ini kita buat memang cukup biaya yang cukup besar, sekitar 16 juta. Ini lolong ini aja, belum pondok. Lolong ini sekitar 16 juta. Dari kalau papan itu kan itu sekitar 320 keping. Nah, terus kayu ini sekitar yang ini berukuran dari kecil sampai yang besar itu sekitar 700 batang. Nah, ini sekitar 600 lembar. Ini satu ini Rp750 kita beli nih. Nah, kalau paku dari 4 jenis itu sekitar 28 kilo. Kalau bentuknya kan dia seperti ini dulu Bang. Kita bendung dulu airnya, baru kita bikin lorong kayak gini, baru kita pakai bambu, kasih lantai pakai bambu juga, bikin lorong sampai ke atas, dia naik kayak gini. Nah, dari bawah ke sana naik seperti ini. Untuk itu supaya airnya ada luncuran itu, ada arusnya.
basah. Gigit ada nih. Nggak muat badan Satu. Kurang ajar. Balik. Yang hidup yang seru nangkap lah. Ih, dapat udang. Ternyata tim kami mau coba juga nih ngambil ikan di Meheng ini. Gimana rasanya, Kak? Seru. Udang? Enggak lah. Kita nyangkut di situ dah. Lu sakit dong kok. Udah naikkan ya semuanya? Kan katanya mau dimakan tadi. Kalau udah masuk di dalam ini, ikannya udah nggak bisa lari. Tinggal kita tangkap saja. Oh iya bang, bagus tuh bang, dihabisin bang. Kalau enggak, dia enggak naik. Wow, penuh. Hanya beberapa menit. Kasihan ikannya nyangkut kan. Yuk. Selamat dia. Tapi enggak selamat untuk dimakan. Dia tuh kalau kosong sini ya, dia naik. Ini hasilnya teman-teman, hanya beberapa menit. Ya datang ya, nanti buat masakan. Nah, di Mehengnya udah kosong nih pemirsa ikannya karena udah diambil dengan tim kita tadi. Jadi sementara kita menunggu ikan yang masuk terperangkap di Meheng ini, sambil menunggu kita akan istirahat dulu di pondok ini sambil makan-makan. Nah, ini ikan yang tadi kita tangkap, ambil di Meheng, kita akan masak untuk makan siang nih. Kita makan siang dijamu sama Pak Parmin pemilik Meheng ini. Fresh from sungai. Selamat menikmati teman-teman. Aman dah. Itu kan ikan yang tadi malam, yang masuk tadi malam. Nah, pagi saya ambil. Kalau nanti dia misalnya sampai ratusan kilo, puluhan kilo, itu saya nginap sini. Itu nginap. Nah, kalau tidak nginap memang agak repot kita. Yang terbanyak itu ikan lais yang terbanyak. Yang kita itu lais yang banyak tuh. Kemudian memang tilan, ada juga lonjeng, ular sawah, ular kedut, ada masuk. Binahat. Termasuk satu kita masuk sini, orang tua tuh. Buaya ada sih masuk. Tapi kita di sana ada lubang, ada pintu. Pada masuk kita suruh dia keluar. Kita minta maaf, izin sama dia. Izin, karena kita bukan cari kaya di sini kan, kita cuma cari makan. Dia jalan pelan-pelan, turun dia. Itu. Kalau ini kan kita efektif. Yang kecil itu kan tidak kita ambil. Yang kecil-kecil kita lepaskan biar dia besar. Kalau pakai nubak itu kan semuanya habis mati. Jadi kita ambil yang besar aja di sini. Nah, kita ambil besar,
Tapi ada juga yang kecil yang kita boleh bikin pekasam ikan tuh. Nah, kemudian kita bisa bikin ikan di dalam bambu masak, itu juga harganya ya lumayan. Masih satu bambu itu 35.000 sama dengan ikan per kilo. Nah, kalau pekasam kita juga 1 kilo kita jual 35. Waktu pernah banyak itu kan itu tadi kalau airnya kering, kemarau kan, nah, terus ada hujan, sore ini ada hujan 4 jam, besok rusaknya, nah, itu yang kita panen raya, sampai lebih 200, 300 satu malam. Ini tadi ada sekitar 400 kilo, yang rangkaian, kan rangkaian naik kemarin waktu naik, waktu naik ngembang, itu rangkaian yang kita dapat hari ini. Nah, sebagai informasi juga nih pemirsa, di daerah ini masih terdapat beberapa warga yang memiliki meheng dan menjadi tempat untuk mencari nafkah. Nah, dari meheng itu, ikan yang dihasilkan juga segar dan tentunya alami, sehingga di Kecamatan Sedenyang ini sendiri, masyarakat sangat meminatinya. Kalau di Desa Sekabu ada sekitar 4 meheng. Nah, 4 meheng yang masih aktif sampai sekarang. Itu kalau pendapatan sih pasti ada perbedaan. Terkadang ada, kadang juga tidak. Perbedaannya tergantung banyak dari hasil tangkapan itu. Kalau ketahanannya kita biasa gunakan kayu kecil gini kan. Ketahanannya sekitar 3 tahun masih mampu bertahan. Jadi 3 tahun baru kita rehab kembali. Perawatannya kita kalau mau merehab ini kita bongkar dulu. Dan pas musim kemarau juga kita bongkar baru pasang kembali dengan bahan yang baru. Yang pemirsa adalah meheng di lokasi yang berbeda di Desa Sekabu. Kalau yang tadi mehengnya menyatu dengan pondok, dan yang ini mehengnya terpisah dengan pondok tetapi fungsinya tetap sama. Dan ikan-ikan di sini juga tentunya segar dan alami. Karena saat ini air sungainya cukup deras dan tinggi, jadi badan mehengnya ini tidak terlihat nih pemirsa, tertutup air. Dan nanti kami akan memperlihatkan kepada pemirsa foto yang pernah di-share kepada kami saat sungainya kering. Jadi terlihat nih badan mehengnya itu bentuknya menyerupai helikopter. Ini kalau kurang nih yuk, ambil yang mentah lagi buat masih banyak nih. Silakan nih. Ada tadi kan? Anak sih kelas setengah mikirkan udang. Kita dapat udang. Ah. Yalah makan sama-sama. Damat, itu udah siap seduh tempur. Lagi. Lagi tuh. Kita akan cek lagi nih pemirsa mehengnya setelah tadi beberapa jam lalu kita memanen ikan di meheng ini. Apakah ada ikan yang terperangkap? Oh, sepertinya nggak ada nih ikan yang terperangkap nih. Karena memang informasi dari pemilik meheng ini tadi, ikannya tuh cenderung masuk ke perangkap ini, masuk ke meheng ini tuh malam hari. Jadi
besok paginya baru diambil oleh pemilik meheng ini. Makanya sekarang udah nggak ada nih ikan yang terperangkap nih siang hari. Inilah kondisinya sekarang, kosong. Nah, demikianlah pemirsa, setelah tadi kita mengetahui keberadaan meheng ini, dan tadi kita juga sudah menikmati ikan hasil tangkapannya di pondok ini, cukup sudah kebersamaan kita kali ini. Dan ada satu pesan yang ingin kami sampaikan, bahwa kelestarian alam di sini dan terjaganya ekosistem sungai diharapkan dapat selalu kita jaga bersama, sehingga alam dapat terus memberikan manfaatnya untuk kita nikmati. Saya Murindasari pamit undur diri dan sampai jumpa.